Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear untuk materi eliminasi Gaussian dan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, bentuk eselon tereduksi. Ya, kita awali dengan materi bentuk eselon tereduksi. Nah, misalkan penyelesaian sistem persamaan linear disajikan dalam bentuk matriks 1001, 0102, 0013. Nah, matriks ini adalah suatu contoh matriks yang berbentuk baris eselon tereduksi. Untuk menjadi bentuk ini, suatu matriks harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi ada 4 sifat yang harus kita punya untuk membentuk suatu baris eselon tereduksi, yaitu yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka angka tak 0 pertama adalah angka 1. Nah, angka 1 ini kita sebut sebagai utama 1. Jadi, kalau ada suatu baris yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka angka tak 0 pertama adalah angka 1, ya. Oke, yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini kita kelompokkan bersama-sama di bagian bawah matriks. Jadi kalau ada baris yang seluruhnya elemen atau unsurnya 0, maka kita letakkan di bagian bawah matriks. Yang ketiga, jika sebaran dua baris yang berurutan yang seluruhnya terdiri dari 0, jika sebaran dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama dalam baris yang lebih bawah terletak lebih jauh sebelah ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih atas. Jadi kalau ada dua baris yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama baris yang lebih bawah, maka dia terletak jauh ke kanan sedikit, ya, jauh ke kanan sedikit dibanding dari baris yang di atasnya. Artinya gini, jika ada dua baris, maka satu utama, baris pertama itu dia akan selalu ada di sebelah kiri dari baris kedua, atau dengan kata lain, baris kedua itu satu utamanya akan ada di sebelah kanan baris pertama. Oke, yang keempat, masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai 0 di tempat lainnya. Ya, jadi masing-masing kolom yang berisi satu utama mempunyai 0 di tempat lainnya. Nah, seperti pada matriks 1001, 0102, 0013, itu masing-masing kolom itu berisi satu utama di mana ada 0 di tempat lainnya. Oke, jadi kalau kita sudah memiliki 4 sifat ini, maka kita bisa katakan bahwa matriks tersebut adalah matriks yang berbentuk baris eselon tereduksi. Tetapi jika matriks tersebut hanya memiliki 1, 2, dan 3, tidak ada 4, tidak ada sifat keempat, maka kita sebut sebagai bentuk baris eselon, ya, bentuk baris eselon. Jadi kalau ada 4 disebut baris eselon tereduksi, sedangkan hanya memiliki 3 sifat tanpa sifat keempat disebut dengan baris eselon. Oke, contoh 1. Contoh matriks yang berbentuk baris eselon tereduksi, contohnya seperti ditampilkan sebagai berikut. Oke, sifat pertama, satu utama, ya, masing-masing ada satu utamanya. Sifat ada utama satunya. Sifat kedua itu bisa kita lihat bahwa untuk bentuk pertama tidak ada yang 0 semuanya, bentuk kedua tidak 0 semuanya, sedangkan bentuk ketiga ini ada 0 semuanya pada baris tertentu, yaitu baris ketiga dan keempat, maka diletakkan di bawah, ya. Sama juga untuk yang keempat. Nah, untuk sifat ketiganya yaitu
semua baris bawah itu satu utamanya berada di sebelah kanan ya. Satu utamanya itu berada di sebelah kanan dari satu utama di atasnya ya. Dan sifat keempat yaitu masing-masing kolom yang berisi sebuah utama satu mempunyai nol di tempat lainnya ya. Itu selain satu utama mempunyai nol di tempat lainnya. Oke. Untuk contoh matriks yang berbentuk baris eselon tetapi bukan baris eselon tereduksi kita berikan seperti ini. Oke, untuk bentuk yang pertama 14-37 0162 0015 ini bukan baris eselon tereduksi karena tidak memenuhi sifat keempat. Ya, sifat keempat yaitu masing-masing kolom yang berisi sebuah utama satu mempunyai nol di tempat lainnya. Ya, sedangkan untuk bentuk pertama tidak memiliki atau tidak semua memiliki nol di tempat lainnya ya. Begitupun untuk bentuk kedua, kita perhatikan bahwa 110 0100 di sini juga tidak memenuhi sifat keempat karena pada kolom yang berisi satu utama pada baris kedua tidak memiliki nol pada baris pertama ya. Oke, begitu pula yang ketiga ya. Bentuk ketiga juga tidak terpenuhi oleh sifat keempat. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh 2. Anggap matriks merupakan suatu sistem persamaan linear yang direduksi berbentuk baris. Eselon tereduksi, selesaikan sistem persamaan linear tersebut. Jadi di sini kita diberikan suatu sistem persamaan linear yang telah direduksi berbentuk baris eselon tereduksi. Nah, kita diminta menyelesaikan sistem persamaan linearnya. Yang pertama 1005 010 min 2 0014. Yang kedua 1004 min 1 01026 0013 dan seterusnya. Ya, ada 4 ya sini. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, oke, dari baris eselon tereduksi pada matriks tersebut kita bisa lihat bahwa SPL-nya berpadanan dengan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 2, X3 sama dengan 4. Dengan demikian, berarti penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 2, dan X3 sama dengan 4. Oke, bagian B. Sistem persamaan linear ini berpadanan dengan X1 tambah 4X4 sama dengan negatif 1, X2 tambah 2X4 sama dengan 6, X3 tambah 3X4 sama dengan 2. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan. X1 sama dengan min 1 kurang 4X4, X2 sama dengan 6 kurang 2X4, X3 sama dengan 2 kurang 3X4. Nah, sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan min 1 kurang 4T, X2-nya sama dengan 6 kurang 2T, X3 sama dengan 2 kurang 3T, dan X4-nya adalah T ya. Jadi parameternya kita misalkan X4-nya dengan T sehingga kita peroleh X1, X2, dan X3. Oke, bagian C. Sistem persamaan linearnya berpadanan dengan X1 tambah 6, X2 tambah 4, X5 sama dengan negatif 2. X3 tambah 3X5 sama dengan 1, X4 tambah 5X5 sama dengan 2. Atau bisa kita tuliskan untuk masing-masing X1, X2, X3, dan X4 yaitu X1 sama dengan negatif 2 kurang 6X2 kurang 4X5, dan X3 sama dengan 1 kurang 3X5, X4 sama dengan 2 kurang 5X5. Nah, di sini kita lihat ada dalam bentuk X5 dan X2 sehingga kita bisa misalkan parameter untuk X5 dan X2 ya. Nah, kita bisa tuliskan X1-nya sama dengan 2 kurang 6S kurang 4T, X2-nya sama dengan S, dan X3-nya adalah 1 kurang 3T, X4-nya 2 kurang 5T, dan X5-nya adalah T. Jadi ini misalkan parameter X2-nya S dan
X5-nya adalah T, sehingga kita peroleh hasil seperti yang ditampilkan itu ya. Oke, sekarang bagian D. Nah, ini kita perhatikan saja persamaan terakhirnya, di mana persamaan terakhirnya itu diberikan bentuk 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 1. Nah, ini tentu suatu bentuk yang tidak mungkin terjadi, suatu bentuk yang kontradiksi. Berarti bentuk matriks tersebut tidak dapat diselesaikan, artinya tidak memiliki penyelesaian ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita masuk di eliminasi Gaussian. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa ada suatu bentuk matriks yang kita ubah menjadi bentuk baris epsilon tereduksi. Nah, prosedur mereduksi suatu matriks menjadi bentuk baris epsilon tereduksi itu kemudian kita sebut dengan eliminasi Gauss-Jordan ya, yang bentuk baris epsilon tereduksi, yaitu yang memiliki 4 sifat. Yang memiliki 4 sifat yang kita sebutkan tadi ya. Oke, sedangkan prosedur mereduksi suatu matriks menjadi bentuk baris epsilon ya, bisa dibedakan ya. Yang di atas itu baris epsilon tereduksi, sedangkan yang kedua ini bentuk baris epsilon. Nah, kita katakan sebagai eliminasi Gaussian. Ya, jadi berbeda di sini. Kalau eliminasi Gauss-Jordan itu dikatakan sebagai bentuk baris epsilon tereduksi yang sifatnya ada 4 tadi, sedangkan eliminasi Gaussian itu suatu matriks yang menjadi bentuk baris epsilon. Nah, baris epsilon itu sendiri memiliki 3 sifat ya. Oke, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dengan bentuk baris epsilon atau dengan eliminasi Gaussian, kita bisa selesaikan dengan suatu teknik yang disebut dengan substitusi balik. Nah, kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan, tentunya kalau sudah kita pakai bentuk baris epsilon tereduksi, artinya kita sudah bisa memperoleh nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut, seperti contoh yang sebelumnya yang kita berikan, yang kita pakai OB, itu kita peroleh X1, X2, dan X3 untuk penyelesaian sistem persamaan linear tersebut. Nah, hasil itu kita katakan sebagai bentuk baris epsilon tereduksi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, sedangkan untuk eliminasi Gaussian, karena dia cuma memiliki atau cuman sampai pada langkah atau sifat ketiga, maka untuk menyelesaikannya itu kita harus gunakan substitusi balik. Artinya kita substitusi kembali nilai akhir yang diperoleh pada langkah ketiga untuk memperoleh nilai pada penyelesaian sistem persamaan linear. Oke, kita masuk pada contoh ya. Selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, ini saya berikan contoh yang lain, di mana contoh yang di awal, yang pada penggunaan operasi baris elementer itu merupakan salah satu soal dengan penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya berikan contoh lain. Misalkan diberikan X1 tambah 3x2 kurang 2x3 tambah 2x5 sama dengan 0 sampai seterusnya 2x1 tambah 6x2 tambah 8x4 tambah 5 tambah 18x6 sama dengan 6. Nah, ini kita mau selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita bentuk matriks yang diperbanyak seperti ini ya. Tinggal kita masukkan koefisien-koefisien untuk masing-masing variabel sehingga kita dapatkan 13 min 2 02 00 dan seterusnya sampai 26 0 84 18 6. Nah, sekarang kita melakukan operasi dengan menggunakan sifat baris epsilon tereduksi. Oke, sekarang kita mau nolkan baris kedua dan baris keempat. Ya, kita nolkan baris kedua 4 untuk kolom pertama. Berarti baris pertama kita kali negatif 2 tambah baris kedua.
Nah, begitu juga untuk baris keempat, baris pertama kali negatif 2 tambah baris keempat, berarti yang dikenai perubahan adalah baris kedua dan baris keempat ya. Oke, sehingga kita dapatkan 13 negatif 2 0200 sampai 00480816. Jadi yang berubah cuma baris kedua dan keempat ya. Untuk proses penggunaannya bisa kita lihat, misalkan di situ B1 kali min 2 tambah B2, berarti misalkan kita ambil pada kolom pertama, baris pertamanya itu 1 dikali min 2 ditambah 2, berarti hasilnya 0 ya, sampai seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita dapat hasil ini, kita mau buat lagi satu utama pada baris kedua, dimana di situ hasilnya adalah negatif 1, sehingga kita harus kalikan dengan negatif 1. Untuk B3 juga kita mau nolkan pada kolom untuk satu utama lainnya ya, sehingga kita tuliskan B2 kali negatif 5 tambah B3. Begitu pula untuk B4 nya kita menolkan ya, kita menolkan semua ini untuk sifat keempat. Jadi kita menolkan semua untuk satu utama pada kolom satu utama tersebut, sehingga kita menghasilkan 13 min 2 0200 ini tetap ditulis. Terus yang mengalami perubahan yaitu B2, B3 dan B4, dimana B2 itu dikali negatif 1 sehingga hasilnya 12031. Sedangkan baris ketiga itu setelah dikalikan dengan negatif 5 pada baris kedua dan ditambahkan dengan B3, hasilnya 0000000062 untuk baris keempatnya. Oke, perhatikan di sini ada 0000 pada baris ketiga, sehingga ini berdasarkan sifat 3 maka dia harus diletakkan di bawah. Ya, berarti kita tukar B3 dengan B4 dan B3 kita kalikan 1/6. 6 kali 1/6 untuk satu utama ya, utama 1. Oke, sehingga kita peroleh hasil seperti ini ya, hasil seperti ini. Jadi 00-nya sudah kita letakkan di bawah, sedangkan untuk baris ketiganya sudah kalikan 1/6 yaitu 1 dengan 1/3. Oke, selanjutnya kita tinggal nolkan pada kolom-kolom satu utama. Berarti kita tinggal kalikan B3 dengan negatif 1, B2 untuk menolkan pada satu utama baris ketiga ya. Begitu pula untuk satu utama pada baris kedua, berarti kita kalikan negatif 2 ditambahkan B1 ya, sehingga kita memperoleh 13042000001200000001/3. Oke, di sini kita sudah menyelesaikannya untuk keempat sifat baris epsilon tereduksi dan sudah tidak bisa dioperasikan lagi, sehingga kita bisa tuliskan matriks ini berpadanan dengan X1 tambah 3X2 tambah 4X4 tambah 2X5 sama dengan 0, X3 tambah 2X4 sama dengan 0, dan X6 sama dengan 1/3. Nah, kemudian ini kita bisa tuliskan kembali menjadi X1 sama dengan negatif 3X2 kurang 4X4 kurang 2X5, X3 sama dengan negatif 2X4, X6 sama dengan 1/3. Dengan membuat parameter untuk X4 dan X5, sehingga kita akan menghasilkan penyelesaian umumnya, yaitu X1 sama dengan negatif 3R kurang 4S kurang 2T, X2 sama dengan R, dan X3 nya sama dengan min 2S, sedangkan X4 nya adalah S dan X5 nya adalah T, sehingga dan X6 nya sama dengan 1/3. Oke, itulah penyelesaian sistem persamaan linear pada contoh 3 yang kita gunakan
dengan menggunakan baris echelon introduksi atau eliminasi Gauss-Jordan. Oke, selanjutnya kita ambil contoh lain untuk menggunakan eliminasi Gaussian dan substitusi balik. Nah, kita ambil pada soal sebelumnya yang diberikan persamaan X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Nah, ini soal yang sebelumnya sudah kita kerjakan dengan baris echelon introduksi ya, dimana kita dapat X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Tapi itu kita gunakan dengan baris echelon introduksi yang kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau gunakan dengan eliminasi Gaussian dan substitusi balik? Nah, perhatikan di sini kita mau selesaikan, kita bentuk dulu menjadi matriks yang diperbanyak, yaitu 1129, 24 negatif 31, 36 negatif 50. Nah, sekarang kita mau buat 0 untuk baris kedua dan baris ketiga pada kolom satu utama, karena dia sudah memiliki satu utama ya. Oke, berarti baris pertama kita kali dengan negatif 2 tambah baris kedua, sehingga hasilnya 1129 ya, yang berubah yaitu baris kedua ya, 00 negatif 7 negatif 17 dan 36 negatif 5 0 untuk baris ketiga. Selanjutnya kita mau buat 0 pada baris ketiga ya, yaitu baris pertama kali negatif 3 tambah B3, hasilnya adalah 03 min 11 negatif 27 ya. Oke, selanjutnya baris kedua kita kali 1/2 untuk mendapatkan satu utama, sehingga hasilnya 01 min 7/2 min 17/2 untuk baris kedua ya, karena yang dikenai perubahan cuman baris kedua saja. Oke, selanjutnya kita nolkan untuk satu utama pada kolom kedua, yaitu baris kedua dikali min 3 tambah B3. Berarti kita mau nolkan untuk baris ketiga ya. Hasilnya adalah 0013 ya, 0013. Nah, bentuk ini sudah memenuhi 3 sifat dari baris echelon ya, baris echelon, yaitu sudah ada satu utamanya dan tidak ada nol pada salah satu baris yang semua elemennya nol ya, tidak ada, sudah terpenuhi juga. Dan sifat ketiga, untuk satu utama antara dua baris, di mana satu utama yang berada di bawah baris lainnya berada di sebelah kanan lebih jauh ya. Nah, dengan demikian ini sudah memenuhi baris echelon atau penggunaan eliminasi Gaussian, sehingga ini kita bisa nyatakan ke dalam bentuk persamaan. Terus kembali, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, Y sama dengan negatif 7/2Z sama dengan min 17/2, Z sama dengan 3. Nah, dari bentuk eliminasi Gaussian tadi kemudian kita peroleh kembali persamaan bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan linear, maka kita menggunakan substitusi balik dengan mensubstitusi nilai yang diperoleh pada langkah terakhir, yaitu Z sama dengan 3, pada persamaan di atasnya. Oke, atau kita bisa tuliskan untuk lebih sederhananya, X sama dengan 9 kurang Y kurang 2Z, Y sama dengan negatif 17/2 tambah 7/2Z, dan Z sama dengan 3. Oke, sekarang ini akan lebih mudah kita substitusi. Z sama dengan 3, kita akan peroleh X sama dengan 3 kurang Y ya, X kurang 3Y
di mana 3 ini merupakan hasil dari 9 kurang Y kurang 2 kali 3, karena Z nya 3 ya, 2 kali 3 6, 9 kurang 6 3, 3 kurang Y ya. Terus Y sama dengan yang kedua 17/2 negatif 17/2 ditambah 7/2 kali 3 ya, berarti 21/2 min 17 tambah 21 4, 4/2 sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi Y sama dengan 2 pada persamaan di atasnya lagi, sehingga kita peroleh X nya sama dengan 1. Dengan demikian kita peroleh penyelesaian SPL tersebut, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang kita peroleh pada pembahasan sebelumnya. Jadi intinya kita tinggal menggunakan bentuk eliminasi yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, sekarang kita tinggalkan contoh 4, kita masuk pada sistem linear homogen atau sistem persamaan linear homogen. Suatu sistem persamaan linear dikatakan homogen jika semua konstantanya 0 ya, ingat semua konstantanya 0. Bentuk umumnya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi pada sistem linear yang bentuk umum, di situ kalau kita telah kembali bentuknya itu untuk setelah sama dengan dituliskan B1, B2 dan seterusnya. Nah, di sini konstantanya semuanya 0 ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya itu biasa dikatakan sebagai penyelesaian yang trivial. Artinya semua penyelesaiannya itu untuk X1, X2 dan sampai Xn itu sama dengan 0 ya. Jadi bentuk sistem persamaan linear itu akan terpenuhi untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 dan Xn sama dengan 0, maka disebut sebagai penyelesaian yang trivial. Nah, untuk selain dari itu kita katakan sebagai penyelesaian yang tak trivial ya. Jadi kalau ada penyelesaian yang selain 0 itu dikatakan tak trivial. Nah, untuk sistem persamaan linear homogen itu bisa kita kategorikan menjadi dua penyelesaian, yaitu penyelesaian trivial dan penyelesaian trivial ditambah dengan tak berhinggap banyak penyelesaian. Nah, jadi sistem persamaan linear homogen itu kita bisa dapatkan dua penyelesaian, yaitu penyelesaian trivial di mana semua hasil untuk variabelnya adalah 0, dan bisa juga kita memperoleh nilai yang hasilnya semua 0 dan untuk X1, X2 dan seterusnya yang bukan 0, artinya dia punya banyak penyelesaian. Nah, ini ada suatu penguatan bagi kita untuk membedakan sistem linear homogen. Bila banyak variabel n lebih banyak dari persamaan n, maka SPL homogen mempunyai penyelesaian tak trivial. Ya, jadi kalau variabelnya lebih banyak daripada persamaannya, maka bisa kita katakan bahwa sistem persamaan linear homogen tersebut mempunyai penyelesaian tak trivial. Ya, oke, contoh gini. Selesaikan SPL homogen berikut. Nah, di sini kita lihat ada berapa variabel? Ada 5 ya, sedangkan persamaannya ada 4. Maka dengan demikian pasti penyelesaiannya itu tak trivial. Ya, bagaimana kalau sebaliknya? Lebih banyak persamaannya daripada variabelnya. Berarti bentuk tersebut adalah bentuk yang penyelesaiannya trivial. Lalu kalau sama dengan, artinya yang jumlah variabelnya sama dengan jumlah persamaannya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang kita akan selesaikan dulu ini. Oke, itu tadi variabelnya 5, persamaannya 4 kita selesaikan. Matriks yang diperbanyak SPL itu bisa kita bentuk 22 min 1 0 1 0 dan seterusnya sampai 0 0 1 1 1 0. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses basa reduksi, maka akan kita peroleh X1 sama dengan min X2 kurang X5, X3 min X5 dan X4 sama dengan 0. Ini saya langsung saja ya, hanya ingin menunjukkan proses penyelesaian sistem persamaan linear homogen ya. Pada dasarnya untuk proses baris epsilon reduksinya sama dengan pembahasan sebelumnya.
Oke, jadi kita akan perlu penjelasan umumnya, yaitu X1 sama dengan min S kurang T, X2 S, X3 min T, dan S40 X5 adalah T. Jadi kita bentuk untuk parameter pemisalan X5 nya adalah T ya, sehingga kita perlu X1, X3 dan X4 nya 0 ya. Oke, dengan demikian ini akan trivial jika S dan T nya sama dengan 0. Sedangkan jika S dan T nya tidak sama dengan 0, maka dia akan membentuk penyelesaian yang 4 hingga banyaknya ya. Dengan kata lain, dia akan membentuk suatu penyelesaian yang tak trivial. Oke, saya kira materi untuk kali ini cukup. Semoga bisa memberikan pemahaman tentang eliminasi Gaussian dan eliminasi Gauss-Jordan yang berhubungan dengan baris echelon reduksi dan baris echelon. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.